Hai semuanya, dalam Yosua pasal 20 ayat 9 kita bisa melihat tentang kota perlindungan. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat kota perlindungan, menjadikan beberapa kota, menetapkan beberapa kota jadi kota perlindungan. Ayat 9. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Kita melihat bahwa contoh kasusnya begini ya. Ada A sedang membetulkan atap rumahnya. Dia sudah bikin pagar sekeliling tempat dia bekerja agar orang nggak celaka kejatuhan sebuah benda. Lalu B temannya melintas di situ, mungkin nggak lihat pagar pembatas itu, lewat aja. Tanpa sadar ada batu jatuh kena kepalanya sampai B mati. A ini kan tidak sengaja membunuh B. Bukan dengan niat, bukan dengan perencanaan, bukan dengan hati yang dingin, ya. Tetapi itu sebuah ketidaksengajaan. Dalam keadaan marah, kerabatnya B ini kan bisa saja menuntut tebusan darah, bunuh si A. Itu nggak boleh terjadi, kata firman Tuhan. A ini bisa lari ke kota perlindungan. Di situ dia diberi tempat, dipelihara dengan baik, lalu dihadapkan pada rapat jemaah. Kalau dia bersalah merencanakan pembunuhan itu, dia dihukum. Tetapi jika dia terbukti tidak bersalah, dia tinggal di kota perlindungan sampai imam besar mati. Digantikan imam besar berikutnya, setelah itu barulah dia boleh pulang kembali ke rumahnya. Apa artinya? Dia ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara sekalian, keluarganya atau kerabatnya si B tadi nggak boleh membalas orang ini ketika dia dalam kota perlindungan ataupun setelah dia kembali ke rumahnya. Apa artinya? Aturan tentang kota perlindungan ini mencegah adanya penghakiman massa atau tindakan main hakim sendiri sebelum seseorang ditentukan bersalah. Apa hikmah yang kita bisa petik? Perhatikan baik-baik. Kita kan tahu nih, nggak boleh menghukum orang sampai terbukti orang itu bersalah. Bahkan orang bersalah pun kita diajar mengampuni kan. Nah, tapi kalau bicara dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering gagal dalam hal ini. Contohnya begini, kita mencurigai teman kita punya niat nggak baik. Kita mencurigai dia punya niat atau motivasi hati yang salah. Kemudian kita memikir-mikirkannya, kita merasa pikiran kita sudah benar, lalu kita sudah menentukan dia salah, titik, dan menghukum dia dengan mungkin sikap kita, tindakan kita yang menjauhi orang itu, atau bahkan kata-kata yang menyakitkan, tindakan yang menyakitkan. Padahal belum tentu loh orang itu benar-benar berniat buruk. Kita saja yang merasa pasti begini, pasti dia begitu. Setelah beberapa minggu, ternyata ketahuan bahwa justru teman kita tadi bermaksud baik kepada kita. Tapi kita terlanjur menyakiti dia, terlanjur menghukum dia, atau mungkin bercerita kepada orang lain, atau mungkin melakukan tindakan yang menyakiti orang itu. Kan jadi menyesalkan kita. Kita sudah menghukum orang yang tidak bersalah. Hati-hati loh dalam kehidupan kita. Ya, jangan cepat-cepat menilai orang lain. Jadilah orang yang bijaksana. Hati-hati dengan penilaian kita. Dan jangan kita menghukum orang lain dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan sebelum terbukti orang itu bersalah. Orang itu bersalah pun kita harus mengampuni kok. Tapi tanpa sadar kadang tindakan-tindakan kecil kita sudah memberikan banyak sekali penghukuman kepada orang itu. Jadi hati-hati ya, jangan main hakim sendiri. Ya, selidiki segala sesuatu dengan teliti. Kalau memang keadilan ditegakkan, ya ditegakkan. Kalau memang pengampunan harus diberikan, ya berikan pengampunan. Hati-hati, jangan sampai mencelakai orang, menghukum orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita hukum. Tuhan memberkati.